Empat kakak beradik ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah kontrakan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penemuan empat mayat anak di bawah umur ini pun meninggalkan banyak pertanyaan. Kita telisik kasus ini bersama dengan Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Mas Reza, kasus ini terdengar begitu ekstrim untuk sebagian orang. Empat anak kandung sekaligus berjejer meregang nyawa. Apa yang Anda cermati dari kasus ini? Pertama, saya terus terang berharap bahwa terduga pelaku bisa pulih kondisinya, baik fisik maupun psikis, sehingga bisa nantinya bertanggung jawab secara pidana, dan sekiranya terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pantas diganjar dengan hukuman maksimal. Namun, mengingat perbuatannya sedemikian ekstrim, maka tampaknya kita harus mempunyai keinsafan bahwa kasus-kasus KDRT betapapun berlangsung banyak di sekitar kita, tapi memang membutuhkan perhatian khusus, termasuk kemungkinan adanya abnormalitas mental tertentu yang diidap oleh pelaku secara umum. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekian banyak riset yang menemukan adanya kondisi-kondisi khusus, bahkan bisa disebut sebagai gangguan-gangguan tertentu yang dimiliki oleh sebagian paling tidak pelaku-pelaku KDRT. Nah, seandainya gangguan-gangguan itu tidak diintervensi atau diobati sedari dini, maka kita bisa bayangkan kondisinya akan memburuk sampai suatu saat akan meledak ke dalam perilaku kekerasan. Baik kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun kekerasan terhadap pihak lain. Pihak lain baik itu sasaran yang sesungguhnya maupun sasaran pengganti. Oke, ada pesan berwarna merah Mas Reza, puas Bunda, thanks for all. Diduga ini ditulis oleh PD, ditulis oleh pelaku diduga. Apa kemudian yang tersirat dari pesan ini Mas Reza? Dengan asumsi bahwa tulisan itu memang dibuat oleh terduga pelaku, saya menangkap ada nada sarkastis di dalam kalimat itu. Nada sarkastis yang boleh jadi di belakangnya ada amarah sedemikian hebat yang juga mengandung kesedihan luar biasa dahsyat. Nah, tinggal nanti perlu didalami kesedihan apa kiranya jika memang ada yang berlangsung pada diri terduga pelaku sampai kemudian sampai hati melakukan perbuatan. Baik. Itulah sasaran revenge atau sasaran balas dendam, dan yang kedua adalah sasaran displacement atau sasaran kekerasan pengganti. Baik. Kita ketahui Mas Reza, ibu dari 4 anak yang tewas ini kan juga kita berkaca KDRT yang banyak disebutkan orang sebagai asumsinya adalah latar belakang dari kejadian ini. Ibu tersebut mengalami luka berat akibat KDRT, sudah diketahui sejak Sabtu, lantas polisi belum sempat melakukan pemeriksaan karena sang suami alasannya adalah menjaga anaknya. Bagaimana Anda melihat peran penegak hukum dengan isu kekerasan domestik seperti ini? Bukankah dengan melihat istri menjadi korban KDRT, anak punya potensi besar untuk menjadi korban selanjutnya, korban pelampiasan? Atau seperti apa, Mas Reza? Indonesia sudah memiliki lex specialis atau hukum khusus, yaitu Undang-Undang Penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam. Keberadaan undang-undang yang sifatnya khusus ini semestinya juga memunculkan keinsafan pada kita, bahwa otoritas penegakan hukum pun harus memiliki pola-pola penanganan yang khusus, serta kemampuan khusus pula dalam penanganan kasus-kasus KDRT. Nah, saya teringat bahwa beberapa tahun lalu saya pernah melakukan cermatan dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya teman-teman di Polri ini memiliki kesanggupan untuk merespon laporan dalam waktu 16 menit. Sejak laporan masuk, sampai kemudian mereka melangkahkan kaki untuk pertama kalinya ke TKP, dibutuhkan waktu 16 menit. Nah, kalau angka ini dijadikan sebagai acuan, maka kita bisa menakar seberapa jauh sesungguhnya responsivitas teman-teman di kepolisian pada kasus yang satu ini. Apakah mendekati angka 16 menit, ataukah berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Konsekuensinya, di samping pengungkapan kasus yang sudah barang tentu harus dilakukan oleh pihak kepolisian selaku otoritas penegakan hukum, barangkali juga ada PR tambahan, yaitu melakukan evaluasi internal terkait sekali lagi dengan kemampuan atau kesanggupan khusus yang patut dimiliki oleh personel Polri, sekaligus responsivitas mereka sebagai indikasi keseriusan mereka dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Oke, ini harus jadi evaluasi besar-besaran bagaimana bisa deal atau menghadapi kasus-kasus KDRT, isu-isu kekerasan domestik seperti ini di tubuh kepolisian. Tapi kenapa pertanyaannya kemudian kita sering sekali menyaksikan belakangan ini, menyaksikan kasus-kasus pembunuhan dan atau bunuh diri satu keluarga yang marak terjadi belakangan seperti ini, Mas Reza?
Saya agak ngeri sebetulnya mengatakan hal yang satu ini, dan saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi. Tapi adakah kemungkinan bahwa sesungguhnya kita sedang menghadapi tanda-tanda mewabahnya bunuh diri atau suicide epidemic? Narasi yang sangat menakutkan semacam ini sesungguhnya sudah digemakan oleh WHO sejak masa-masa awal pandemi COVID-19. WHO mengingatkan kita bahwa ketika kita menaruh perhatian terhadap kekuatan fisik lewat vaksin, tampaknya kita sedikit banyak mengabaikan dimensi kesehatan mental. Sekali lagi, adakah kemungkinan peristiwa-peristiwa tragis yang kita saksikan pada waktu-waktu belakangan ini merupakan bukti kebenaran sinyalemen WHO bahwa ada agenda rehabilitasi mental kah atau istilah sejenisnya kah yang tampaknya tercecer pada waktu lalu dan sekarang kita saksikan bukti-buktinya. Itu artinya ada upaya yang menurut saya tidak bisa lagi dilakukan kasus per kasus atau individu per individu, tapi harus menjadi sebuah program yang massal sifatnya agar kemudian kemungkinan masalah-masalah mental ini bisa diintervensi secara luas skalanya, termasuk dalam rangka mencegah berulangnya peristiwa serupa, baik bunuh diri maupun menghabisi orang lain. Oke, apa yang melatar belakangi orang mendorong dirinya untuk bisa melakukan pembunuhan atau bunuh diri satu keluarga ini, biasanya kemungkinan apa, latar belakang apa yang bisa mendorong ini, Mas Reza? Secara spesifik tentu pihak kepolisian harus melakukan investigasi, tetapi secara generik diketahui ada dua motif, sebutlah demikian, yang lazim melatar belakangi mengapa kemudian seseorang melakukan perbuatan pidana termasuk pembunuhan. Motif pertama yang disebut sebagai motif instrumental, bahwa barangkali ada faktor kesulitan ekonomi atau tujuan-tujuan instrumental lainnya yang coba dicapai oleh pelaku dengan melancarkan aksi kejahatan. Atau yang kedua adalah kemungkinan motif emosional. Tidak ada sangkut pautnya dengan mencari uang, popularitas, dan sejenisnya, tetapi motif emosional sang pelaku ini memiliki muatan perasaan yang negatif, sedih, marah, dendam, kebencian, cemburu atau sejenisnya yang memantik yang bersangkutan untuk kemudian melancarkan perilaku agresif. Sekali lagi, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain. Nah, dua kemungkinan itu saja sesungguhnya, yaitu sekali lagi motif instrumental dan motif emosional yang boleh jadi juga melatar belakangi terjadinya peristiwa ini. Baik, sekarang sang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit, bukan tidak mungkin akan terjadi guncangan pada dirinya mengetahui anak-anaknya tewas di tangan ayahnya. Apa preventif dari pemerintah setempat begitu untuk bisa meminimalisir guncangan-guncangan yang terjadi pada sang ibu, Mas Reza? Langkah preventif tidak ada lagi karena peristiwa sudah terjadi. Yang realistis adalah langkah mitigasi, yaitu agar bagaimana korban tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi. Korban ini menurut saya sangat mungkin mengalami trauma atau goncangan yang berganda akibat viktimisasi majemuk yang dialami. Viktimisasi pertama adalah terkait status dia sebagai korban KDRT, dan viktimisasi yang kedua terkait dia sebagai seorang ibu yang kehilangan 4 orang darah dagingnya. Hitung-hitungan di atas kertas memang berat untuk memberikan bantuan sampai titik pulih kepada ibu ini. Kendati demikian, saya mencoba membangun optimisme bahwa penanganan baik dari sisi fisik, psikis, dan juga intervensi moral eksistensial akan bisa membantu yang bersangkutan untuk pulih. Termasuk, ini catatan penting, bahwa kepastian penegakan hukum akan memunculkan efek penyembuhan atau therapeutic effect terhadap korban-korban termasuk dalam kasus semacam ini. Itu artinya, bicara tentang kesembuhan bukan hanya tugas teman-teman psikologi atau teman-teman dari disiplin kedokteran, tapi otoritas penegakan hukum pun akan bisa memunculkan efek penyembuhan itu dengan memastikan proses hukum berlangsung secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Baik. Bagaimana kita lihat keseriusan dari penegak hukum untuk menimbulkan kepercayaan publik bisa mengatasi isu-isu kekerasan domestik seperti ini. Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat petang. Terima kasih, Mbak Puspa.